Shalom saudara. Kembali lagi di saat ini kita akan kembali membicarakan tema yang tak lepas daripada rumahku adalah surgaku. Yang tak lepas kita sebagai orang tua, akhirnya di saat kita berkeluarga kita akan memiliki kerinduan kita. Secara umum orang yang berkeluarga adalah memiliki seorang anak di dalam keluarganya. Kita tahu saudara, di dalam hal kita memiliki anak, seorang tua mempunyai tanggung jawab tidak hanya membesarkan anak secara fisik, tapi kita punya tanggung jawab untuk mendidik dia. Mari kita mulai dengan sebuah ayat dalam firman Tuhan, yaitu dalam Matius pasal yang ke-19 ayat yang ke-5 dan yang ke-6. Saya akan bacakan bunyi firman Tuhan. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Di sini saudara, kembali lagi saya akan mengulang sedikit apa yang saya sampaikan, bahwa di awal sebuah keluarga itu harus dimulai bahwa masing-masing pihak harus menuju ke arah satu pribadi, yaitu yang namanya pribadi Kristus. Dan kedua, saya juga bicara mengenai bagaimana pembentukan sebuah keluarga yang dimulai dengan kebutuhan-kebutuhan yang harus sudah dipersiapkan sebelum mereka memasuki pernikahan. Dan yang ketiga adalah bicara mengenai ada ordo, ada tata urutan hierarki dalam sebuah keluarga, yaitu bagaimana saya bicara mengenai suami sebagai kepala keluarga. Nah, di sini saudara, setelah kita memasuki hal yang demikian, kita akan masuk ke dalam hal pendidikan anak. Dikala kita mempunyai seorang anak, kita mendidik dia, kita diberi tanggung jawab oleh Tuhan untuk mendidik dia. Dan ada begitu banyak ayat-ayat dalam firman Tuhan, kalau Anda mau perhatikan dalam kitab Amsal, dalam kitab Ulangan Keluaran pasal 32 ayat 11 juga dikatakan bagaimana induk Raja Wali itu mendidik anaknya. Saya akan dimulai dari yang pertama, dikatakan bahwa suami istri itu adalah satu, bukan dua. Itu bisa berarti juga bersatunya antara kehidupan sepasang seorang laki-laki dan seorang perempuan yang dibesarkan oleh Tuhan. Tapi juga bicara saudara, dikala kita menghadapi pendidikan seorang anak yang dikaruniakan dalam keluarga kita, kita juga harus satu. Ada begitu banyak dalam rumah tangga dikala mendidik anaknya tidak ada kesatuan antara suami dengan istri. Dikala sang ayah hendak mendidik anaknya, istrinya malah memberikan sesuatu kelonggaran. Nah, di sini hati-hati saudara, karena pendidikan anak itu, seorang anak itu juga mengerti apabila kedua orang tuanya tidak bersatu dan mendidik dia, maka secara ego dia akan mencari orang yang menguntungkan bagi dia. Kalau satu sisi, mungkin saya kasih contoh yang sederhana, dikala anak kita lagi batuk, anak kita minta es, mungkin suami atau istri melarang, tidak boleh minum es untuk sementara ini, tunggu kamu sembuh nak. Tapi yang terjadi saudara, kadang salah satu pasangan di balik itu dia mengizinkan hal itu terjadi, dan ini yang menjadi suatu kesempatan bagi anak. Dan Anda tahu, anak itu sendiri saudara kadang bisa bertindak seperti VOC. Anda tahu VOC? Zaman penjajahan Belanda dulu, dia bisa pakai DVD et impera. Dia bisa mengadu antara papa dan mamanya, dan dia akan berlindung di balik orang yang bisa melindungi dia, yang menyenangkan egonya dia, padahal belum tentu itu baik bagi dia. Nah, di sini belajar hati-hati. Ada begitu banyak peristiwa-peristiwa seperti ini, yaitu orang tua tidak bersatu, tidak menjadi satu kesatuan dalam mendidik anak, sehingga anak juga akhirnya mengabaikan yang satu, dia berlindung pada yang satu, dan ini membawa ketidakbaikan. Oleh karena firman Tuhan katakan, kita ini bukan dua di hadapan Tuhan, tapi satu. Dalam mendidik anak pun adalah satu.
adanya. Dikala kita didik anak kita dengan perkara-perkara yang baik, belajarlah masing-masing pasangan yang lain untuk menghormati kalau memang itu berupa kebaikan. Jadi kita mau belajar, saudara, dalam mendidik anak ada satu kesatuan di dalam kehidupan rumah tangga ini. Maka pentingnya, saudara, dalam hal ini, kalau tidak demikian, anak kita akan kebingungan. Dia akan hidup di dalam sesuatu yang dia pikir bisa dilanggar semua perintah-perintah yang berupa kebaikan itu. Dan ini kalau terjadi, kita berpikir kadang sebagai orang tua ada perasaan iba, ada perasaan kasihan kepada anak-anak kita apabila kita mendidiknya. Sebetulnya firman Tuhan katakan, didikan itu adalah sesuatu yang membawa ketentraman juga bagi orang tua kita pada masa kelak. Dikala anak kita dibiasakan, saudara, dimanja dengan kita, semua kemauannya diikuti, maka apa yang terjadi? Dia pun akan memperlakukan Tuhan seperti dia pikir orang tua yang memanjakan dia. Segala perkara hendak diikuti oleh Tuhan, sehingga dikala ada sesuatu perkara anak ini tidak memperoleh apa yang dia peroleh, dia kecewa dengan Tuhan. Nah, di sini saudara belajar sebagai orang tua, kita harus bersatu di hadapan anak kita. Biarlah kiranya semua firman Tuhan mengajar kepada kita, kita menjadi satu pula di dalam mendidik anak kita. Dan bagian yang kedua melalui firman Tuhan ini dikatakan, jadi mereka bukan menjadi dua tapi menjadi satu di hadapan Allah. Dan bagian yang kedua dikatakan firman Tuhan dikatakan, maka mereka akan meninggalkan ayah dan ibunya. Artinya apa, saudara? Masing-masing daripada anak kita akan kita didik menjadi orang yang mandiri. Meninggalkan ayah dan ibunya artinya adalah dia sudah lepas daripada otoritas seorang tuanya. Kita yang menjadi keluarga yang sudah keluar daripada bimbingan otoritas orang tua kita, menjadi orang tua kita saat ini, kita mempunyai otoritas di dalam rumah tangga kita. Orang tua sekalipun tidak mempunyai hak untuk mengintervensi kondisi rumah tangga masing-masing anaknya. Masalah Anda menasihati, it's okay. Kalau memang Anda lihat ada sesuatu yang kurang benar dalam hubungan rumah tangga anak saudara, dalam manajemen keuangan mungkin, dalam hal yang lain mungkin, dalam mendidik anak mungkin, orang tua hanya wajib memberikan nasihat dan mendoakan dan memberikan contoh. Lah, pertanyaannya, saudara, di saat mereka dididik, kita tahu ada fase-fase dalam kehidupan seorang anak. Anak dalam kandungan seorang ibunya, anak itu bergantung sepenuhnya kepada sang ibu. Setelah itu anak itu lahir, anak itu berada di pangkuan kita. Menjelang dewasa lagi, anak itu tidak hanya dalam pangkuan kita, tapi anak itu dalam bimbingan tangan kita, kita menuntun dia. Menjelang dewasa agak senilai, kita belajar memberikan petunjuk kepada anak kita. Pada akhirnya di segala perkara itu, saudara, kembali lagi firman Tuhan katakan, maka mereka akan meninggalkan ayah dan ibunya. Berarti bicara kemandirian seorang anak. Di sini pentingnya seorang orang tua, dia mendidik anak dari kecil sampai dia masa anak-anak balita, dia masuk kepada pra-remaja, dia masuk kepada remaja, dia masuk kepada usia dewasa. Biarlah itu semakin mereka boleh mandiri. Orang tua hanya bisa memberikan prinsip-prinsip hidup kebenaran, contoh-contoh hidup kebenaran. Dan dikala dia lepas, mungkin dia ada di luar kota, jangan sampai dia kebingungan untuk memutuskan memilih ini yang baik atau ini yang buruk. Karena kembali lagi kita tahu, saudara, ada begitu banyak hal-hal di luar rumah tangga kita yang mengakibatkan anak kita bisa salah untuk memilih. Terutama kalau kita mau perhatikan dalam situasi kondisi lingkungan gereja kita, saya lihat ada beberapa orang yang sudah salah memilih pasangan hidupnya, sehingga saya lihat sampai hari ini kandaslah iman mereka. Di sini, saudara, tanggung jawab dan peran orang tua untuk memandirikan anak. Jadi jangan dianggap anak itu adalah sesuatu yang bersifat hendak kita kurung. Ada waktu-waktunya anak itu bergantung sepenuhnya kepada kita. Tapi ada waktunya kita setengah melepas dia untuk mengambil suatu beban tanggung jawab kemandirian dalam kehidupannya untuk memilih yang baik dan yang buruk. Nah, di sini, saudara, apabila kita biasa mendidik anak kita yang demikian, perlu pendisiplinan juga. Saya memberikan contoh dalam keluarga saya. Bagi anak saya, suatu saat sebelum dia menikah, saya lihat
Dia sudah kuliah, sudah lulus. Saya memberikan pilihan dalam hidupnya dia. Kamu sudah lulus sekarang, apa mau lanjut ke S2? Kalau kamu mau lanjut, Tuhan izinkan, Papa dipercaya oleh Tuhan, oleh Tuhan untuk bisa memberikan kamu kemampuan untuk kamu kuliah lagi. Tapi ternyata anak saya memilih sesuatu menuju jalan hidup dia. Saya belajar untuk memberikan kebebasan bagi dia, kan selama itu tidak melanggar firman Tuhan, saya akan berikan dukungan, dorongan bagi dia. Akhirnya dia memilih, suatu saat dia pergi ke luar negeri, dan akhirnya beberapa saat kemudian dia kembali lagi. Akhirnya dia mengambil, saya berikan pilihan lagi, kamu mau kerja ke orang atau kamu mau kerja di tempat Papa untuk melanjutkan bisnis Papa. Karena usia Papa pun tidak semakin muda, kan semakin usia lanjut dan Papa perlu regenerasi kalau memang ini mau dilanjutkan. Nah, akhirnya dia memilih tempat bekerja saya. Tapi suatu saat dia pernah menghadapi bangun siang. Ada satu sisi memang saya lihat dia tidurnya malam. Tapi saya pikir tidur malam dia ini untuk apa? Kalau memang tidur malam dia untuk melanjutkan bisnis papanya, it's okay. Tapi kalau tidak, saudara, dia harus punya komitmen untuk bangun pagi. Secara hati saya ingin anak saya tetap menikmati tidurnya. Tapi satu sisi saya sebagai orang tua, saya harus memberikan kedisiplinan bagi dia, bahwa kehidupan itu adalah kehidupan yang keras. Apabila kamu tidak melakukan lebih keras dari kehidupan ini, maka kekerasan kehidupan akan melindas kamu. Maka jadi itu, hiduplah kamu dalam kehidupan yang keras. Kan dunia ini memang keras dan kamu harus hadapi dunia yang keras demikian. Nah, di sini saudara, pentingnya bagi kita, bukan kita ini jahat kepada anak, bukan kita ini bersifat tidak menghancurkan anak, tetapi mulai didikan ini saudara, kita menghendaki anak kita bertumbuh mandiri. Jadi ingat saudara, ada pesan yang pertama dari firman Tuhan, kalau kita hendak menghadapi pendidikan anak, tetap orang tua tidak boleh menjadi dua, terpecah di hadapan anak, karena membuat anak ini menjadi kebingungan dia untuk melakukan suatu kebenaran. Dan yang kedua adalah kita mendidik anak kita dengan tujuan supaya anak kita ini menjadi mandiri. Kita mau lihat dalam Ulangan 32 ayat 11 bunyi firman Tuhan, laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Kita belajar kepada anak kita di tengah-tengah kenyamanan sarang itu, kita mau goyang bangkitkan sebagaimana firman Tuhan mengajar kita. Anak kita pun kita mau untuk dibawa kepada kesulitan hidup ini, karena hidup ini memang tidak mudah. Hidup ini memang tidak lunak, memang hidup ini perlu ada perjuangan. Sehingga anak kita perlu diajar untuk dia boleh sadar bahwa segala apa yang diperoleh itu adalah penuh dengan perjuangan. Jangan biasakan anak kita untuk masuk dalam sebuah ayunan, karena ada sebuah pepatah yang mengatakan tidak pernah seseorang itu menjadi dewasa dalam sebuah ayunan. Kedewasaan itu akan ada oleh karena penderitaan yang dia alami, sehingga dia menjadi lebih bijak, dia sambil menjadi lebih mengerti apa arti kehidupan ini. Mari saudara, khususnya dewasa muda yang saya yakin mereka sudah mempunyai anak-anak dalam kehidupan rumah tangganya khususnya, untuk mendidik anak kita dengan cara bagaimana firman Tuhan mengajar dan mendidik kita. Terima kasih, dan biarlah kiranya menjadi berkat bagi saudara. Saya akan tutup dengan doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena kami punya Allah Bapa di surga yang mendidik kami supaya kami tidak menjadi anak yang manja, anak yang hanya bergantung kepada orang tuanya, tapi Engkau menginginkan kami Bapa untuk kami boleh hidup seperti Engkau bersatu, bersekutu dengan anak-Mu, dengan Roh Kudus, yaitu ketiganya yang esa itu Bapa. Ajar kami Bapa sebagai orang tua, berikan kami hikmat, berikan kami ketegasan, berikan kami kebenaran, dan berikan kami untuk memberi teladan kepada anak kami, untuk memberikan didikan bagi anak kami, sehingga anak kami mulai takut akan Tuhan dari sejak masa kecilnya sampai dengan masa dewasanya. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.